Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan kepada Al-Mukarram Bapak Penceramah Kiai Haji Komarudin LC atau Ki Jangkrik Kalung dari Keragilan Serang Banten yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Desa Salira, Bapak Haji Sanudin beserta staf. Yang saya hormati kepada Bapak Babin Katibnas dari Polsek Pulau Ampel dan Babinsa Desa Salira. Yang saya hormati kepada para alim ulama, para kesepuhan, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa takdim saya kepadanya. Dan yang saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta para tamu undangan yang telah hadir di acara halal bihalal ini. Dan tidak ketinggalan pula para pemuda-pemudi Risma Babul Jannah yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya robbal alamin. Sholawat beriring salam, mari kita panjatkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibina wa Syafi'ina wa barik wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali sambutan ini dengan kerendahan hati selaku pribadi, keluarga maupun atas nama Risma Babul Jannah mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan, dan kesalahan kami selama ini, baik dalam bertutur kata, bersikap, maupun dalam bertindak. Marilah kita maknai perayaan Idul Fitri ini sebagai momentum untuk kembali kepada naluri kemanusiaan yang murni, kembali kepada kemasyarakatan keberagaman yang murni. Hadirin rahimakumullah, setelah kita diuji keikhlasannya selama bulan suci Ramadan untuk berpuasa, berzakat, bersodakoh, serta melakukan ibadah lainnya, maka di bulan Syawal ini kita juga diuji keikhlasannya untuk kembali merajut tali silaturahim, saling memaafkan, serta mempererat ukhuwah di antara kita sekalian. Bersilaturahim adalah ibadah yang sangat mulia, dan dengan menjaga silaturahim kita juga akan selalu dijaga serta diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Baiklah, dalam kesempatan ini izinkanlah saya Rida Febrianti untuk menyampaikan pidato dengan tema peran pemuda di zaman milenial. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang tafsir
tafsir Al-Quran Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Katsir, beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya sabban wa huwa quwata ba'dad, yang artinya bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, berikanlah aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikanlah aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bahkan menurut Bung Karno, pemuda yang kumpul-kumpul sambil berdiskusi tentang bangsa dan negara itu jauh lebih baik daripada pemuda kutu buku yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki dapat berlari dengan cepat, wajah tampan dan cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Kuasa. Hadirin rahimakumullah, namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan. Di zaman milenial ini tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada, yang segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, setiap hari makannya di Ampera, tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, sehingga mereka terjerumus ke dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita penggoda. Padahal Syekh Mustafa Al-Galayani, seorang pujangga Mesir, beliau menyatakan dalam syairnya, sesungguhnya di tangan kitalah, di tangan para pemuda lah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai pemuda yang merupakan harapan bangsa juga mertua dalam menghadapi dampak negatif di era globalisasi di zaman milenial ini, supaya kita terhindar dari narkoba dan lain sebagainya. Jawabannya Imam Said Al-Qutub dalam kitabnya Atsharu Al-Haya fil Islam, beliau memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa untuk semangat belajar ilmu pengetahuan sesuai dengan firman Allah, sesuai sebagaimana Rasul bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita senantiasa untuk semangat belajar ilmu pengetahuan serta mendalami ilmu agama, dikarenakan seorang ilmuwan Albert Einstein pernah berkata, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta, dan ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama sangat berbahaya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sebagai pemuda untuk terus semangat belajar ilmu pengetahuan disertai ilmu agama, sehingga kita menjadi orang yang berilmu, beriman dan bertakwa yang akan membuat bangsa dan negara kita berjaya di zaman milenial ini. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran potongan surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul adzim, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman di antara kamu beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah, semoga kita menjadi remaja atau pemuda harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman dan bertakwa disertai akhlakul karimah, jauh dari narkoba dan dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Amin. Sehingga kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jari telunjuk untuk menunjuk.
cincin kawin di jari manis. Saya lihat teman-teman mengantuk. Tenang, pidatonya sudah habis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.